Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini kita akan membahas selanjutnya untuk mata kuliah struktur keton gedung 1. Nah, di sini kita akan sedikit mengenal perbedaan tentang desain dan analisis. Perancangan umumnya dilakukan dalam situasi balok tidak diketahui dimensi dan tulangan. Walaupun tidak menutup kemungkinan balok sudah diketahui dimensinya tapi belum diketahui luasan tulangan. Berat sendiri balok bergantung pada dimensi yang kemudian akan mempengaruhi nilai momen geser yang terjadi, sedang pada saat yang sama dimensi itu sedang dalam proses pencarian. Dengan demikian harus ada yang ditetapkan lebih dahulu atau diabaikan lebih dahulu. Untuk itu prosedur perancangan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah mengasumsikan lebih dahulu dimensi balok, kemudian dari asumsi tersebut dibandingkan dengan hasil hitungan kebutuhan umumnya. Atau mengabaikan pengaruh berat sendiri balok setelah diketahui kebutuhan dimensi baloknya, kemudian dihitung ulang gaya-gaya internal balok, momen, dan gaya geser dengan melibatkan pengaruh berat sendiri dan balok tersebut. Jadi kalau tadi istilahnya itu kalau desain itu biasanya dia belum diketahui dimensinya, jadi benar-benar mungkin hanya bentangnya saja. Baru kita lakukan preliminary design terhadap dimensinya, baru kita hitung kebutuhan tulangannya berapa dengan dimensi yang sudah kita asumsikan tadi. Sedangkan untuk analisis, semuanya sudah ada. Ya, jadi dimensinya ada, tulangannya ada, mutu betonnya ada, mutu tulangannya ada, semuanya sudah diketahui, tinggal kita lakukan analisis. Aman atau tidak struktur yang sudah kita desain. Jadi kita mengetahui perilaku balok apa adanya, mengasumsikan balok sudah dibuat di lapangan dengan segala keterbatasannya. Dalam melihat kemampuan sebuah balok dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu kinerja elastis atau elastiknya dan kinerja plastiknya. Melalui cara pertama, beban yang dikerjakan berupa beban rencana, beban tanpa faktor atau beban terfaktor yang direduksi. Misalnya direduksi sampai dengan 85%. Cara kedua, beban yang dikerjakan berupa beban terfaktor, di samping itu gaya internalnya juga memperhitungkan faktor reduksi kekuatan. Nah, sekarang kembali ke regangan. Jadi, di dalam SNI, regangan maksimum yang dapat dimanfaatkan pada saat tekan beton teluan harus diasumsikan sama dengan 0,3. Ya, jadi regangannya 0,3. Tegangan pada tulangan yang nilainya lebih kecil dari kekuatan lelehnya, artinya dia lebih kecil dari kekuatan lelehnya, harus diambil sebesar ES dikalikan regangan. Jadi intinya kita punya grafik. Ini adalah ES-nya, adalah FB-nya. Ada bagian di sini adalah elastisnya ini ya. Jadi kalau nilainya itu tegangannya lebih kecil di sini, maka diambil sebesar FY dikalikan ES. Ya, ini ES dikalikan regangan, jadi dikalikan regangan baja. Untuk regangan yang nilainya lebih besar dari regangan leleh, ya, untuk regangannya ini ya, regangannya berarti regangannya di sini lebih besar dari regangan leleh, maka yang diambil adalah nilai FY-nya. Itu adalah asumsi desain. Ya, bisa dikatakan asumsi desain karena dari beberapa penelitian dijadikan SNI. Jadi diambil maksimalnya adalah 0,003.
Berikutnya adalah tegangan beton sebesar 0,85 f cm diasumsikan terdistribusi secara merata pada daerah tekan ekuivalen yang dibatasi oleh tepi penampang dan suatu garis lurus yang sejajar dengan sumbu netral sejarak sejarak A sama dengan beta kalikan C dari serat tegangan tekan maksimum. Nah, artinya apa? Jadi dari yang tadi ini didistribusikan menjadi bentuknya adalah terdistribusi merata. Jadi untuk pemudahkan perhitungan. C-nya yang semula di sini menjadi di sini. Itu karena dikalikan oleh beta. Yang di sini semula f of cm menjadi 0,85. Jadi kalau saya gambar tambah sampingnya itu, jadi blok tekannya itu dia seperti ini. Nah, ini adalah blok tekannya sama dengan di sini. Nah, ini diambil 0,85 f of cm. Nah, jadi ini kayak di istilahnya seperti ini kan. Nah, nanti jadi mudah perhitungannya. Nah, di sini adalah tariknya. Di mana betanya itu antara 17 sampai dengan 28 itu diambil sebesar 0,85. Sedangkan di atas 28 direduksi sebesar 0,05 untuk setiap kelebihan kekuatan sebesar 7 MPa. Jadi kalau misalkan mutu beton kita itu per 7 MPa itu harus kurangi 0,05. Contohnya misalkan dari 28, berapa kalau 35 MPa? Berarti 0,85 dikurangi 0,05. Nah, jika di atas ini di atas 28 ya. Nah, tetapi dari nilai tadi itu tidak boleh diambil kurang dari 0,65. Artinya ketika beta ketemunya adalah 0,5, maka yang harus diambil adalah 0,65. Artinya dalam hitungan ini pasti akan dibatasi berapa MPa. Ya, sisanya dia akan diambil 0,65. Nah, ini adalah prinsip perhitungannya. Kalau kita punya penampang balok, ini distribusi regangannya, ini adalah kemarin tadi adalah 0,003. Di sini adalah distribusi tegangan aktual, di sini yang sudah diekuivalenkan jadi kotak ya. Di sini ada CC, di sini ada momen 0,85. Di sini ada A. Nah, di sini adalah titik pusatnya. Di daerah tekan, daerah tarik, daerah tekan, daerah tarik. Jadi ketika kita menghitung ya pasti hukum keseimbangan daerah tekan harus sama dengan daerah tarik. Nah, tadi kita bicara definisi desain, bicara definisi analisis. Kalau desain bisa dilakukan preliminary terhadap penampang baloknya. Nah, ini kita bisa berapa sih cara mengambilnya? Yaitu dari bentang, kalau kita punya balok, bentangnya berapa itu dibagi dengan yang ada di sini. Balok 16, 18,5 satu ujung menerus 21. Tapi literatur lain hanya itu diambil antara L per 12 sampai dengan L per 18. Dimana adalah L-nya adalah panjang balok atau bentang balok dari pusat ke pusat. Itu antara 12 sampai 18. Ya, tapi biasanya setiap engineer dia mempunyai ini sendiri ya, terkadang mempunyai preliminary sendiri. Ya, antara 12 sampai 14. Nah, itu tergantung. Intinya kita mengasumsikan dasarnya apa. Bisa dari pengalaman, bisa dari SNI, banyak dari literaturnya. Lebarnya bisa diambil sebesar adalah setengah dari total tingginya.
Ya, ini literatur, salah satu literatur ya, silakan kalau mau diacu. Jadi kita sudah bisa mengasumsikan, oh kalau bentang sekian, B-nya berapa, H-nya berapa. Cari H-nya dulu, misalkan L per 12. Kalau saya biasanya antara L per 12 sampai dengan L 14. Ya, tapi setiap ini beda-beda. Nah, ini mengenal ya, mengenal penampang balok. Jadi kalau bentuknya seperti ini, penampang balok, tingginya adalah H. Di sini itu adalah istilahnya beda-beda ya. Ini sebenarnya umumnya itu di sini adalah DS ya. Umumnya di sini adalah DS. Di sini adalah D absen. Ya, tapi harus konsisten saja. Ini saya lupa ini ngambil referensi dari mana. Nah, di sini adalah pusatnya di sini. Ini adalah B-nya, ini adalah H-nya. Nah, yang dari atas sampai ke bawah, sampai dengan tarik itu namanya adalah D. Ini adalah tulangan tariknya, ini adalah tulangan tekannya. Terus DS-nya ini karena ada 2, berarti ini harus kita hitung DS-nya itu. Ini karena ada 4, ada 2, berarti nanti ada titik berat ya. Nah, ada titik berat, D-nya jadi seperti ini. Ini adalah D-nya. Tapi kalau ini tidak ada, maka D-nya yang tengah-tengah di sini. Jadi tergantung dari jumlah tulangan tarik. Jadi serat tariknya itu dihitung dari pusat. Kalau di sini sama jumlahnya 4 ya pasti di tengah-tengah pusat, titik pusatnya. Ya, itu bisa menyesuaikan. Ya, ini sebaiknya diganti aja ya. Nah, setelah kita preliminary, kita juga punya aturan masalah tentang selimut beton. Selimut beton itu mana? Jadi selimut beton itu yang ini. Jadi kalau saya punya tulangan, ini punya tulangan misalkan sama, atau saya bedakan. Nah, selimut beton itu yang ini. Nah, ini adalah selimut beton. Beton setempat atau nomor tegang, nah, beda-beda. Beton yang dicontoh di atas yang berhubungan dengan tanah, 75 yang tidak berhubungan dengan tanah, nah, beda-beda ya. Ini bisa dicek balok kolom bisa 40, slab dinding, balok usuk 20 juga ada, tergantung dari diameter tulangan juga. Nah, jadi kalau misalkan saya punya seperti ini 40 misalkan. Nah, tadi nilai DS-nya berapa? DS ini. Kalau sengkangnya diameter 8, tulangan pokoknya dia diameter 12. Nah, berarti berapa nilai DS-nya? Kalau dia cuma satu lapis saja. Yaitu sama dengan DS-nya sama dengan 40 ditambah 8 ditambah setengah dari 12 ya. 40 ditambah 8 tambah setengah dari tulangan pokoknya. Nah, ini yang berhubungan dengan tanah ya, contohnya berhubungan dengan tanah ya, karena setiap beton pasti ada retak setelah dilakukan ya, letak rambut. Nah, itu jangan sampai nembus ke tulangan karena dia berhubungan dengan tanah. Ini kalau misalkan minimal 40 yang tidak berhubungan dengan tanah, ini yang berhubungan dengan tanah dibedakan. Secara logika juga lengannya juga akan berbeda karena momen panjang kali lengan dari bahasa perhitungan. Nah, kalau di atas kemudian kita bahas itu ternyata tulangan tumpuan, tulangan lapangan nanti dibedakan. Di lingkungan korosif juga berbeda lagi, dia mempunyai syarat. Ya, pada kondisi selimut beton ditegakkan bagaimana diperlukan dan disyaratkan oleh insinyur proses sertifikat. Ya, itu bisa berbeda lagi. Nah, setelah kita mengetahui prinsip-prinsip tadi, yang pertama adalah
kita mau desain atau melakukan analisis. Ya sebenarnya dengan menggunakan komputer ya, menggunakan software Excel dan lain sebagainya, software juga udah banyak di pasaran. Artinya kita mau desain maupun analisis nggak ada masalah. Toh kita asumsikan dengan alat bantu perhitungan komputer. Ya, jadi dengan alat bantu perhitungan komputer berapa nilainya. Berikutnya adalah kita mengasumsikan regangan dari betonnya itu adalah 0,003. Terus daerah tekannya kita lakukan ekuivalen dengan bentuk persegi yaitu 0,85 efacient C. Sedangkan tingginya berubah menjadi A, di mana A dikalikan beta kalikan C. Betanya tergantung dari mutu betonnya. Bentuk distribusinya juga tadi kita sudah bahas, jadi pada saat kita menghitung momen nanti kita akan ketahuan. Kita juga sudah bahas bagaimana preliminary design untuk dimensinya, bagaimana menentukan tentang selimut betonnya. Yang berikutnya adalah kekuatan perlu dan kekuatan desain struktur beton. Kekuatan perlu sebenarnya adalah kombinasi dari beban. Nah, jadi kombinasi ini struktur ini ada kombinasi berapa kombinasi ya. 1,2, 1,6 kalikan 0,5 LR atap ya roof atau R jan. Nah, ini kombinasi semua itu adalah probabilitas ya. Jadi kemungkinan terjadinya struktur itu menerima beban itu kombinasinya berapa. Ada juga kalau kita ini dari di daerah negara lain mungkin ada salju dan sebagainya. Jadi yang bekerja beban mati, beban hidup, dan beban hidup pro atau hujan. Kemungkinan ini bisa terjadi. Atau yang ini bisa terjadi. Atau beban mati, gempa, hidup. Atau beban mati, angin, atau mati. Ini dengan segala kemungkinan. Ini adalah faktor pengalinya karena kita menggunakan LLFD. Kekuatan desain itu adalah P. Jadi kalau tadi adalah kekuatan perlu itu adalah kombinasi bebannya. Nanti dia akan menghasilkan gaya-gaya dalam. Ya, setelah ada kombinasi beban, akan ketemu gaya-gaya dalam, ada MU, ada VU, ada torsi, TU. Sedangkan kekuatan desain adalah disediakan oleh suatu komponen struktur sambungan dengan komponen struktur lain dan penampangnya. Sehubungan dengan lentur, beban normal, geser, torsi harus diambil sebesar kekuatan nominal dihitung sesuai dengan persyaratan yang dikalikan dengan faktor reduksi. Jadi contohnya misalkan saya punya MU lebih kecil dari P kali MN. Nah ini adalah dari elemennya, ini adalah perlu dari bebannya. Yang tadi kita udah bahas. Jadi P-nya juga sudah ditentukan, misalkan faktor reduksi untuk tarik ya 0,9, untuk tekan mungkin kalau balok. Nah sekarang kalau kita menggunakan nilai regangannya. Jadi regangan pada serat terluar itu berapa? Misalkan dia ketemunya 0,003 dan tulangannya itu di sini ya, karena bukan spiral misalkan di sini. Ya sudah, sebenarnya kita bisa cari nilainya berapa. Kalau misalkan susah ini berapa, karena harus pakai skala ya, kita menggunakan Pi sama dengan yang ini. Kalau ketemu kurang dari 0,2 di sini ya sudah kita ambil langsung 0,65. Kalau di atas 0,005 kita ambil adalah 0,9. Itu adalah nilai P-nya. Ya, ini untuk nilai P-nya ya. Nah, di sini tarik terjauh ya, jadi terjauh. Nah, bisa kalau terjauh kan pada posisi tarik. Berada di antara batas tulang penampang tekan dan terkendali tarik. Ini boleh ditingkatkan di atasnya. Nah, sedangkan geser dan torsi dia langsung diambil 0,75 Pi-nya. Ini SNI udah SNI. Nah, dalam pembahasan mata kuliah struktur beton gedung 1,
Beban yang dibahas hanya beban gravitasi, artinya beban gempa belum ya, belum masuk. Nanti di semester akhir ya, di tahun terakhir. Adapun beban lainnya dibahas pada mata kuliah pada pelajaran gedung semester 5, karena di 4 saya lupa ini semester berapa. Ini tinggal disesuaikan aja nanti pada saat panjang struktur gedung. Nah, ini adalah kombinasi beban, tadi juga sudah sedikit dibahas. Saya lanjut saja. Ini definisinya. Ini kombinasi dasarnya. Tadi juga sama. Ini juga sama ya, ini yang LRFD atau DFPK. Yang ini adalah DKI. Jadi bedanya apa? Bedanya kalau DFPK itu misalkan momen, contohnya momen aja. MU kurang dari P kalikan MN. MU kurang dari MN kalikan. Nah, ini untuk DKI ya. Tegangan izin. Indonesianya DKI, ini DFPK. Nah, ini beban mati didefinisikan semua struktur yang biasanya kita beban mati itu biasanya kita pecah menjadi dua, yaitu dead load dan super dead load. Sebenarnya disatuin juga nggak apa-apa, dipisah juga boleh. Artinya beban mati itu berat sendiri. Dan beban mati tambahan misalkan keramik, jadi di luar strukturnya, keramik, plesteran, plafon, mekanikal elektrikalnya atau instalasi listriknya, apalagi pokoknya di luar berat sendiri saja. Ya, kalau beban mati berat sendiri apa? Ban di atasnya misalkan plat, balok sendiri, nah, itu adalah beban mati. Kalau digabung boleh, semuanya kan tidak berpindah tempat. Nah, kalau di 2013 tidak ada data berat material, misalkan pasir berapa, kerikil berapa. Ya karena dalam perkembangannya setiap industri kan dia punya katalog sendiri. Kalau bata itu berapa. Ya. Tapi kalau di peraturan Indonesia sebelumnya dia sudah menentukan bata sekian beratnya berapa. Nah, jadi kalau misalkan kalau 2013 tidak dicantumkan karena memang kita bisa katalog dari setiap industri. Ini ya untuk rumah dan gedung. Meski demikian dalam penggunaan untuk desain harus tetap menyesuaikan jenis material apakah masih relevan dengan beban yang ada dalam peraturan ini. Artinya kalau kita tidak ada acuan, kita bisa menggunakan yang lama, tapi tetap harus menyesuaikan materialnya sama atau tidak. Ya. Kalau untuk latihan kan kita kadang kalau latihan tidak spesifik ya. Ini kita pakai jenis keramiknya, keramik apa, beratnya berapa, kita nggak spesifik. Jadi kita umum saja, tapi nanti dalam perkembangannya Anda harus menyesuaikan. Jadi nggak bisa pakai 87 kita pakai gitu, tidak bisa. Ini hanya untuk konsep saja, konsep yang kita pelajari. Nah, kalau dulu di peraturan dulu sudah ada, misalkan baja 7.800, sampai sekarang masih relevan ya, 7.850. Beton bertulang 2.400 sampai sekarang juga masih relevan. Mungkin bata merah, batu belah ini sudah mulai perkembangannya, udah bata ringan dan sebagainya ya. Ini sudah perkembangannya udah banyak ini. Beratnya juga sudah beda. Nah, kalau kita melihat per sentimeter tebal, misalkan adukan semen 21, ini juga masih relevan. Nah, ini tergantung dari berat batanya tadi, tanpa lubang dengan lubang. Nah, misalkan kita jenis penggantungnya sekarang juga sudah mulai tidak pakai kayu. Ya, ini 7. Langit-langitnya juga sudah mulai berubah. Nah, nanti bisa menyesuaikan, tapi kalau untuk latihan bisa menggunakan referensi yang ini. Nah, sedangkan beban hidup kita pakai yang 2013, meskipun sekarang sudah ada ya 2020 ya, nanti tinggal
menyesuaikan saja. Jadi kita peraturannya udah mulai berubah, jadi Anda bisa berkembang dengan peraturan ini. Tapi prinsipnya Anda sudah dapat dulu. Beban hidup itu artinya adalah beban yang diakibatkan oleh pengguna dan penghuni bangunan gedung atau suku lain yang tidak termasuk beban konstruksi dan beban lingkungan. Seperti ban angin, ban hujan, ban gempa itu masuk beda. Tapi kalau misalnya kita contohnya di rumah tinggal gitu ya, ada penghuninya, ada meja gitu, termasuk beban hidup. Karena dia bukan dari yang ini ya. Tapi bisa juga kita asumsikan, tapi misalnya sudah tercover di beban hidup. Beban hidup terpusat itu juga ada. Nah, tabelnya ada, misalkan dia sebagai ruang komputer gitu, ambil 4,79 MPa, ruang kantor 2,4 MPa dan seterusnya. Ini di sini sudah ada ya di peraturan. Koridor, ruang makan, hunian, tangga itu juga sudah ada. Ya, rumah sakit ini lebih tinggi lagi, ruang perpustakaan penyimpanan dia lebih tinggi lagi, pabrik untuk yang berat ya tinggi lagi 11,97 kN per meter persegi. Jadi perluasan itu 79 atau 11,97 kN satuannya ya. Nah, ini juga sama, gedung perkantoran, rumah tinggal, rumah hunian, atap juga beda, nanti bisa dicek. Ini untuk sekolah, ruang kelas 1,92, jadi sekitar 192 kg per meter persegi atau 1,92 kN. Jadi di sekolah itu per luasan itu 1,9, jadi 200, hampir 200 ya, di bawah 200. Jadi kita kebayang dari 1 meter itu berdiri berapa orang kalau kita ilustrasikan. Ini toko. Nah, sekarang aplikasi bahan mati hidup. Contohnya gini, kemarin kita juga ada bahas, ini bangunan seperti ini jadinya. Ini contoh saja. Terus dihitung strukturnya di mana posisinya. Terus kita hitung beban-bebannya, sehingga kita bisa ngitung baloknya. Nah, jadi seperti ini, kita harus tahu dulu dimensi-dimensinya di mana, struktur elemen strukturnya di mana, kolom baloknya di mana. Nah, misalnya seperti ini adalah strukturnya. Jadi ban di atasnya apa? Sebagai kantor misalkan, tadi ban hidupnya ada. Nah, di dalam kantor ada keramik, ada plafon, ada ini, kita hitung semua. Dengan alat bantu juga bisa, dengan etap. Kalau udah 3 dimensi, mau nggak mau dengan alat bantu ya. Kalau masih 2 dimensi, ya biasanya kalau dulu sebelum ada software yang sekarang perkembangan teknologi, ya kayak gini kita potong jadi 2 dimensi, ya, menjadi portal-portal. Jadi portal-portal seperti ini. Ya, nanti yang di sini jadi momen di sini, jadi momen di sini. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, ban mati dan ban itu yang bekerja pada bangunan tersebut di atas yang tadi, kita hitung ban matinya berapa. Ban mati tambahan itu dinding, kusen, pintu, partisi, adukan keramik, keramik plafon. Nah, kusen pintu ini bisa masuk ke dalam dinding atau bisa kita bedakan. Partisi tergantung ada partisi atau enggak. Ban hidupnya berdasarkan fungsi bangunan, ya, ban hidup tangga, hidup atap pekerja dan sebagainya. Nah, contohnya seperti ini, kita lakukan beban input di sini, ini menggunakan software. Nah, maka kita dapatkan di sini. Oh, ternyata baloknya adalah banyak sekian. Baru kita hitung kapasitas dari baloknya. Karena sudah ada beban trapesium, pasti ada apa namanya? Ada ininya ya. Ini agak semut. Ada dari luarnya. Ini referensi yang digunakan. Referensi yang digunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.